Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Asep Junaidi. Saya dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 semester 6 dengan NIREM 0305190041. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang manajemen risiko. Menurut Frank Knight yang dikutip dalam Robinson dan Berry pada tahun 1987, resiko menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Risiko juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang menghasilkan pendapatan di atas atau di bawah rata-rata dari pendapatan yang diharapkan. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, akan tetapi terhadap perbedaan mendasar antara risiko dan ketidakpastian. Menurut Robinson dan Berry pada tahun 1987, risiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambil keputusan. Adapun ketidakpastian dan risiko, Leo J. Susilo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 mengatakan bahwa ketidakpastian adalah keadaan, walaupun hanya sebagian, dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Berdasarkan definisi tersebut, keterkaitan antara ketidakpastian dan risiko dijelaskan dengan definisi risiko seperti yang tertuang di dalam Standar Internasional Manajemen Risiko ISO 31000. Cara mengatasi risiko yang pertama yakni menghindari risiko, yaitu menghindari penyebab timbulnya risiko. Menghindari risiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani risiko. Dengan menghindari risiko, dapat mengetahui bahwa perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat risiko yang telah ditafsir. Yang kedua, mengurangi risiko, yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko, atau memperkecil kerugian atau akibat risiko yang mungkin terjadi. Dengan strategi seperti itu, risiko dapat ditahan dengan berbagai cara, bergantung pada filosofi alternatif. Strategi yang kedua adalah mencegah risiko dan mengurangi kerugian. Adapun macam-macam dari risiko. Yang pertama yakni risiko berdasarkan sifat risiko spekulatif, yaitu risiko yang memang sengaja diadakan agar di lain pihak dapat diharapkan hal yang menguntungkan. Contoh yakni risiko hutang piutang membangun proyek dan sebagainya. Yang kedua, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan yaitu risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko. Kemudian yang ketiga, risiko berdasarkan asal timbulnya risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Sikap terhadap risiko, yang pertama yakni menghindar dari risiko, yang kedua netral terhadap risiko, yang ketiga senang bermain dengan risiko. Adapun cara untuk mencegah risiko dan mengurangi kerugian. Alternatif strategi yang kedua adalah mencegah risiko dan mengurangi kerugian. Strategi ini secara langsung mengurangi potensi risiko dengan dua cara, yaitu satu, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian yang kedua adalah mengurangi dampak finansial dari risiko apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu perumusan masalah, kemudian yang kedua
adalah penentuan tujuan. Kemudian yang ketiga adalah pencarian alternatif. Yang keempat adalah peramalan dampak. Yang kelima penentuan pilihan, dan yang keenam adalah analisis sensitivitas. Teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama, teknik optimasi, bahwa optimasi mencakup terminologi, maksimalisasi output dan minimalisasi input atau biaya. Pemahaman atau solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Kemudian yang kedua adalah resiko, adalah hal yang tidak dapat atau tidak pernah bisa untuk dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek pembangunan dan proyek konstruksi. Karena dalam setiap kegiatan konstruksi pasti ada berbagai ketidakpastian. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Kemudian teknik pendugaan atau peramalan. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam perencanaan pertumbuhan jangka panjangnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.